kloset nih, kloset. Close itu artinya buka. Tutup. Hati siapa? Kamu udah ganti. Close itu tutup, open tuh buka. Lah, kok tutup? Kan gua udah janjian sama Pak Ustadz di sini. Ini sebenarnya rumah apa habis ya? Coba masuk deh. Assalamualaikum. Tat. Kebuka. Wah, Assalamualaikum. Tat. so guys. Rame nih. Lah, gua janjian sama Pak Ustadz di rumahnya apa di tempat remang-remang sini? Ini tempat apa sih ya? Raffi Billy and Friend, ketemu lagi bersama saya Raffi Ahmad dan Billy Saputra. Kita sekarang berada di satu tempat, kita janjian sama Pak Ustadz nih. Cuma gue nggak tahu ini rumahnya Pak Ustadz kali. Tempat ngopi nih. Jangan-jangan Apa tempat makan nih? Pak Ustadz buka usaha mau nyaingin Hotman Paris, Kopi Joni. Oh. Bukanya di tempat kayak begini. Take my hand, we got the radio pumping jams. We don't got no map and we don't got plans. We don't gotta follow anyone's Wah, ini dia. Woi, Pak Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum. apa nih? Waduh, maaf ya Pak Ustadz ya. Ya Habibi, assalam. Sehat Pak Ustadz. Dari tadi. Ini Siapin semua. kirain rumah ente ala-ala Pakistan Arab. Tadi orang depan bilang ya, Mas? Hatinya restoran. Bisa aja tau. Orang ngontrak sama rumahnya. Oh, luar biasa. Jarang kan? Dia tuh, Nah, kalau Ustadz mah percaya aja dirinya. iya benar. Tat, silakan Ya. duduk Tat. Iya. Lah, kan saya tuan. Iya benar, mohon maaf ya Tat ya. Silakan dulu. Anda duduk ya. Aduh, mantap juga nih tempat nih ya. Di maaf, romak dulu, romak. Tat, sini Tat. Sini Tat. Ustadz, ayo buka puasa dulu. Nah, Gimana Bang Billy, sehat? saya alhamdulillah. Tat, ente puasa. Alhamdulillah puasa. Nah, ini kan bulan Ramadan nih Tat ya. Bulan yang penuh suci. Bulan berkah. Kok penuh suci? Penuh rahmat, Keberkahan. bulan berkah. Iya, bulan suci bener kan ngomongin tadi? Tadi bulan penuh suci. Bulan yang suci penuh keberkahan. Iya sama aja lah. Ini ngomongin pernikahan nih, kalau misalkan nikah 2 kali emang boleh Pak Ustadz? Laki. Laki nikah 2 kali. Tanya Pak Ustadz. Laki kuotanya 4. 4, oke. ada kuota. Adil nggak pertanyaannya nih? Mas Nawa Sula Sawaruba 2, 3, 4. Nah, Tuh. terus Ya, Bang Billy satu aja belum. lu sekarang pertanyaannya kalau nikah 2 kali tanpa sepengetahuan istri pertama gimana Pak Ustadz? Nih, denger nih. Denger. Dia mau Enggak, puasa-puasa nanya berat amat sih. Jadi gini, sebenarnya boleh 2, 3, 4, tapi yang jauh lebih baik kalau atas izin. jauh lebih baik kalau Jauh lebih izin, baik. jauh lebih baik. Tapi kalau nggak izin, Kalau nggak izin kan berarti ada unsur bohong. Oh, itu. Bohong Ya, itu dosa, gitu ya, apalagi rumah tangga. Itu Tapi dia. gini, Lu ngomong aja ngomong kalau iya dulu. ini ngomong, ah. Kayak Gua gua, kalau bisa itu gua ngomong. Cuman kan belum. kesini apa kesini sebenarnya sih? Saya doang, Pak Ustadz. Saya cuma bertanya alangkah baiknya saya ini boleh menikah lagi nggak gitu Iya. maksudnya. Kalau dia sudah menikah, dia ibaratnya tuh si Billy Heeh. setahun sekali dalam 4 tahun. Oh, kayak orang haji. Iya makanya. Gitu kalau Ustadz. Jadi memang kalau itu lupa tuh, tapi ya harus mau dicari. Waalaikumsalam. Pak Ustadz jangan ngomong itu Pak Ustadz. Aduh ada adik gua lagi. Wah Pak Ustadz ya. Waalaikumsalam, ya Allah. Pak Ustadz, Iya. Romili. Ya bahaya nih. Puasa. Waalaikumsalam Caca, Nana. Wah, Hai, ini nih Asya. minta tahunya nih keren-keren nih, seru-seru nih. Silakan duduk, silakan duduk. Asya apa kabarnya? Baik, Afi. Udah lama ya kita nggak Kita ketemu. udah lama banget nggak ketemu, kamu sehat Asya? Alhamdulillah, kamu sehat. Alhamdulillah sekali. Kok dibilang. dari tadi Kak Asya terus ditanya aku nggak ada. Iya males lah ngapain nanya. Aku yang nanya sama pertanyaan ini nih Waduh. sangat Berat ya? Pak apa ya? Ustadz, di bulan suci Ramadan ini Gue belum nanya. kita bersilaturahmi kan boleh-boleh aja kayak ini mantan gitu. Boleh Pak Ustadz kan? Ya sama siapa aja, boleh. Boleh. Tapi gue mau sapa dulu sana Sianas, apa kabar? Sehat? Kamu puasa nggak? Lagi nggak puasa. Lagi nggak puasa. Dengar-dengar katanya kamu pengen punya suami 2, benar? Kenapa dong ini? Dapat informasi. Kalau perempuan nggak bisa ya. Nggak boleh ya? Ah, poliandri bisa-bisa aja. Tadi yang kita obrolin buat bini 4, lanjut ngomong. Emang lagi ngomongin apa? Enggak. Enggak, Itu oke. tadi Siapa yang mau ngomongin punya bini? poliklinik Nah. si Willy ngomongin wah kalau Kirain ngomongin lagi istri ngomongin. kepala pusing masuk poliklinik langsung. Pak Ustadz saya kaget lihat Asya sekarang
sudah berhijab. Cantik ya, jadi kayak cewek Arab banget gitu loh Kak. Iya, Nggak, dari, banget ya. Apa sih saat momen-momen apa sih bikin kamu berubah menjadi lebih baik sekarang ini? Aku sampai kaget tuh. Mungkin ya, aduh kalau kamu benar mungkin sendiri aku bisa jatuh cinta lagi. Agak berlebihan Kan ya. saya bilang mungkin kalau sendiri. Memang dulu gak jatuh cinta? Iya dulu jatuh hati juga. Aku sih. Oh, jadi ceritanya pernah. Iya dia tuh dulu orang spesial di hati saya. Dulu waktu di zamannya masih ini melipir kasih. Enggak melipir. Oh, kalau dulu Raffi kan posnya banyak. Iya. Ya ada pos 1, 2, 3, 4. Karena gitu dia kan. petakilan Sekarang nih, Ca. masih, Pi. Ca, Masih. Aku sekarang. Karena dia petakilan, dia bisa Tapi dia diem. baik hati kok. Tapi dia baik. Udah lah nggak terlalu menarik ngebahas Asya gimana setelah berhijab? Baru Jadi berhijabnya kasih ya. tahan. Aku baru seminggu start. Jadi kan gini ceritanya, waktu itu aku lagi datang kajian beberapa bulan. Terus kemarin seminggu yang lalu aku datang kajian. Terus ada orang yang ngomong katanya kalau papa udah meninggal, jalannya nggak bakal bisa enak lah kalau anak perempuannya belum Jalan di akhirat. iya gitu, belum pakai hijab gitu. Terus aku udah tanya-tanya sampai aku buka-buka YouTube. Akhirnya ada satu teman artis juga udah pakai syar'i, papanya habis meninggal kayak gitu. Dia ngomong, dia bilang, "Syah, masa lo mau nyusahin dia di dunia terus nyusahin dia di akhirat juga sih?" Itu ngesentuh banget. Terus pas malamnya aku langsung nangis, aku sayang banget sama papa. Akhirnya besoknya aku harus pakai hijab. Oke, itu dari versinya Ya maksudnya si hidayah Asya. kan bisa datang kapan Benar. aja dan dengan Aku siapa lanjutin, Tat. aja. Sebenarnya memang pengaruh nggak sih, Tat? Mohon maaf nih, karena faktor saya nggak tahu. Nah, biar juga pemirsa Raffi Billy and Friend yang ada di rumah tahu nih. Sebenarnya pengaruh nggak sih, Tat, kalau misalkan yang tadi Asya bilang katanya kalau anaknya belum berhijab, mohon maaf tuh orang tua yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu itu jalannya nggak lempeng atau nggak lurus atau ada kendala-kendala di sana gitu. Yang pertama sih cara Allah ngebikin seseorang jadi pakai hijab tuh banyak banget ya. Salah satunya tadi karena ayah, ada yang karena sakit terus baru dipakai hijab, ada yang karena bener-bener rumah tangganya ada masalah baru pakai hijab. Banyak banget, tapi yang pasti setiap anak itu ngebuktiin doa buat bapak tuh dalam bentuk yang beda-beda. Dengan pakai hijab kan jadi doa juga buat orang yang udah meninggal. Gitu. Ya mudah-mudahan apa yang diniatin kesampaian. Amin, amin, amin. Jadi perjalanan ayahanda di alam barzah tuh lancar. Dan yang paling Gitu. penting, Caca, kalau pakai hijab ini dari hati Iya. ya, dari hati lillahi ta'ala, semoga jalannya lancar. Terus Kayak suaminya ya. kamu kapan pakai hijab, Kenapa sayang? mesti pindah tempat ya Pak Ustadz? Kamu Kamu Ini bahaya. ini bini orang, Bil, bini Ya orang. tahu, Caca jangan kayak gitu dong, Ca. Ya enggak, Emang bener, kenapa jadi bang Bini bener? orang, tapi kan kalau misalkan ada kesempatan, Ca. udah nggak bisa, udah bini orang. Apa udah yang nggak bisa di dunia ini? Maaf ya, Nas, ini kan dari diri kamu sendiri sih. Aku cuma pengen bertanya aja, Nas. Kamu nggak pengen seperti kayak Aca? Berhijab gitu ya. Iya. Asia jangan Aca dong. Kalau Apa jadi Aca Aku Aca panggilnya Septriasa? Caca. Asia, Ca. gitu. Kalau Bang Asia Raffi itu Sarah. panggilnya apa? Asia Sarah. Nggak panggilan khusus sekali gitu. Gue tahu. Ustadz tuh mancing Cinta. juga ya. Mas, pertanyaan Bang Billy lanjutin. Kalau dari aku pribadi sih pasti perempuan muslim pengen berhijab kan suatu hari nanti. Pasti pengen lah kalau niatan Bang Billy. Iya, kalau kamu pakai hijab cakep banget kali ini sih. Emang udah pernah lihat? Enggak beneran, kamu kayak gini cantik kan. Pilih Puasa puasa lagi. puasa jaga pandangan. Tuh, Iya. jaga Kan aku cuma pandangan. bilang Nana cantik bener Pak Ustadz. Iya. Terus lambe. Terus apa namanya? Ya nanti belum siap sih, kan harus menyiapkan Ya diri. nggak apa-apa sih. Karena gini, yang belum berhijab, Wah, yang penting ada niat dulu. Betul. Tapi jangan sekedar niat, sambil usaha, ngobrol sama yang udah berhijab. Kan pasti ada perbedaan-perbedaan ya, dari cara berpakaian, terus menghadapi ya aktivitas keseharian. Terus yang udah berhijab juga jangan ngerasa kalau yang belum berhijab tuh, gue lebih Iya, baik nih. Jangan sampai. Iya. Gitu. Tat, berarti pepatah ini salah ya, Tat, ya kalau menurut aku. Kalau kata zaman orang dulu bilang dan pepatah bilang katanya kalau misalkan muka mirip tuh Jodoh. jodoh. Tapi kok aku nggak jodoh Mas Anas? emang kita mirip? Oh, mirip. Emang mirip bukan sama? Lu mirip cuma satu doang. Embengnya. Misalkan kalau dulu main sinetron jadi antagonis gitu banyaknya. Terus setelah sekarang pakai hijab gini, fans kamu netizen yang di sosial media gimana sih? Ih, kemarin ada yang DM tapi langsung aku
hapus blog. Dia ngirimin foto kayak aku dulu, kayaknya dia googling niat banget deh. Ini no edit no sensor, kamu bicarakan saja Iya. kepada para netizen biar mereka mendengarkan isi suara hati kamu. Itu berapa hari deh setelah aku pakai hijab, terus udah gitu dia ngirimin DM kayak foto aku lagi kebuka gitu, terus sama Seksi foto aku lah lagi ya. pakai hijab gitu kan, kayak kurang kerjaan banget Oh nggak sih? dibarengin gitu. Di Digabungin, edit gitu. diedit Before gitu. and after kali gitu. Iya kali ya gitu, kayak before after, tapi dia nggak nulis Tapi kan gitu. niatnya nggak jelek, dia mungkin, Iya, wah ini mungkin. perubahan Aca Ya nih. mungkin, cuman kan kalau kita yang baru kayak gitu kayak ini orang kenapa Apa sih maksudnya gitu. gitu. Sedangkan Tapi nggak itu ada kan kata-kata masa yang lalu aku, gimana-gimana kan, Ca? gitu. Masih inget nggak dia bilang gitu. Apa-apa? Masih inget Dia nggak? kan gitu doang, kenapa Ya dia nggak blok? apa-apa, cuma ya nggak apa, ganggu aja Bil, ganggu. Lu jangan, ya terserah dia dong. Gue sebagai Lu orang kenapa jadi iya, gay gue apa? belain dia ya. Kenapa lu yang repot kalau dia yang tersinggung? Gue sebagai orang yang di samping Mungkin dia dia, salah gue satu akan belain netizen. dia dong. Samping gimana sih orang depan-depanan nggak samping? Oke, orang yang di depan dia harus belain dia dong. Terus kalau tadi antagonis itu juga udah jadi pertimbangan, tapi ya udah balik lagi yang kayak Tapi gimana ya, nggak Stas? takut, misalkan ada juga nih, maaf nih Takut kalau sih. misalnya artis misalnya gini, pakai hijab nanti nggak ada yang ngajakin main sinetron ataupun apa, ya kan meskipun rezeki kan Iya. udah diatur ya, Pak Ustadz ya, tapi ada aja nanti Takut Afi. Udah berapa tahun kan aku disuruh pakai hijab tuh dari 3 tahun yang lalu sama suami. Terus papa sebelum meninggal juga pengen gitu. Tapi itu pertimbangan aku yang gede karena kan aku juga masih ada mama gitu yang perlu aku ini. Jadi ya udahlah aku. Ya makanya aku bilang pas hidayah datang itu udah bismillah aja. Udah nggak mikirin kayak gitu-gitu. Ya, masalah job itu kan rezeki ya. Orang berhijrah itu bukan hijabnya doang, tapi kedewasaan dan keberaniannya harus hijrah. Kepasaran itu harus lebih dari sebelumnya gitu. Tat, kita mah jadi jujuran aja Tat ya. Papi Bill and Friend, no edit no sensor. Setiap kita kan yang udah terjun di entertain itu pasti ada pro dan kontra ya. Kalau bisa dibilang para netizen itu ada ya, Iya. yang suka atau tidak suka sama kita. kan Nah, Ustadz juga suka dikomentarin. nah sama justru itu netizen. saya mau Oh, nanya banget. nih Iya, sama banget. Iya, Pak. Seorang Ustadz aja. Ustadz Kirain aja kalau Ustadz nggak ada haters. Iya. Enggak. Ada. Cerita, nih, no edit no sensor. Gantian ada doang ternyata. Apa jangan-jangan lu Tat gara-gara ngisi acara pagi-pagi pas TV ya banyak kata. Emang itu. Oh gini deh, hari ini No edit no sensor. hari ini no edit no sensor masing-masing ceritain tentang haters ya. Ya, Nah, dari Ustadz dulu gimana Ustadz? Kok bisa ada Nggak, Tat? kalau Nggak biasanya apa-apa. kan Ustadz itu identik dipuji ya, Iya. nanya, konsultasi gitu loh. Makanya pas acara yang P3H itu kan Pagi-pagi pas heavy. gue mikir udahlah bismillah, karena gimana pun minimal ada suasana dakwah lah daripada nggak sama sekali kan Ramadan. Akhirnya masuk dan lihat di apa namanya komen-komen itu kan pedas-pedas. Ustadz ngapain daripada di situ mendingan di masjid seharian. Gue pikir emang gue merebut di masjid seharian. Kan nggak juga. Gitu loh. Banyak yang pokoknya pedes deh. Akhirnya sih ngerasain. Oh kayak gini tuh ternyata gitu ya. Kalau dinyinyirin gitu. Rasanya gimana Pak Ustadz sedih ya? Gimana kesel rasa kah? jadi Raffi Ahmad ya? Apalagi Raffi Ahmad kan. Awalnya sih mikir yang waduh nggak enak juga, tapi ya itulah manusia, ngapain dipusingin. Kan gue sering bilang sama Bang Billy, kita ini hidup, kalau orang udah benci sama kita, udah semua masih salah. Iya. Jangan kata kita salah, benernya pasti salah. Benernya kita salah ngelakuin, benernya Jadi salah ya ya Tat? udahlah, let it flow aja. Jadi tuh Itu kan let it flow. ngerti jalan aja udah, Jalan santai aja. aja. Gitu. Contoh Netizen netizen seperti apa sih? nyinyirnya gimana sih selain yang itu yang bikin kesel banget Pak Ustadz gimana sih? Ya Ustadz ngapain orang gibah malah ditemenin. Oh gitu. Udah gitu pas lagi telepon berantem tuh kan, Ustadz bengong aja, pisahin dong, apa kayak segala macem, suruh sholat. Lah jam 9 suruh sholat. Sholat duha kali. Iya, maksudnya nggak mungkin orang berantem suruh sholat gitu. Jadi mereka berharap lebih dari seorang Ustadz. Ini Ustadz kalau ada masalah semua clear, semua rapi. Ya nggak gitu loh, kehadiran di sini. Ya kan justru- Ustadz juga bukan Doraemon ya. Kalau Asep paling penohok yang bikin kesel apa sih kamu kata-kata dari netizen saat sebelum kamu berhijab sampai sekarang gitu? Aku sih nggak pernah aku pikirin sih ya, Vi. Bagus, kamu kayak aku berarti. Aku nggak pernah baca-baca komentar. Sama. Itu kalau nggak di DM aku juga nggak baca gitu. Jadi kadang-kadang ya banyak sih ada orang yang ini itu bodo amat lah.
Kok ini Pak tangannya? Ustadz, boleh nggak sih Astagfirullahaladzim. orang lagi berpuasa memegang-megang tangan orang? Nggak sengaja, Nas. Nggak sengaja gimana Gini sih? orang, Bi. Ini kan ada meja kosong, ini tangan, kenapa bisa di atas tangan bukan di meja? Aku lagi kayak gini nih, aku ngeliatin Asya, aku lagi gini. Nyantol. Kenapa dicontohin lagi coba Pak Ustadz? Lu mau parah lu, maksud tangannya digini. Kalau Nanas gimana? Apa? Nanas ada ini nggak? Ada diomongin hater nggak? Kebetulan orangnya sama, nggak pernah peduliin gitu orang Iya, ngomong. Aku benar. juga nggak pernah baca komen karena diajarin sama dia. Tadi ngomongnya tangan nih kurang ajar nih, kurang ajar. Ayo. Enggak dong, kan orang bukan kayak gini, orang gini doang. Tetep aja nyari perhatian banget sih, Nas. Tadi gua nggak sengaja aja gua udah komentarin. Kirain dia yang nyari-nyari salah. Kegeran banget sih. Ya gitu Ya Pak tadi Ustadz. kayak matanya masih ada something dia sama gue. Ada apaan? Ada belek. Ya gitu Pak Ustadz, jadi nggak pernah ngepeduliin juga sih, Iya, nggak pernah harusnya sih baca. gitu. Soalnya takutnya kan kalau baca malah jadi stres. Ya kalau kan. misalkan Dana sendiri pasti ada baca lah satu atau Enggak, dua biji. enggak. Emang Bang Billy kerjaannya bacain komen-komen yang cuma Wah, nggak baca komen. dibales-balesin Gini ya, teman-teman, gini ya. Lu baru cerita kemarin. Yang mana? Yang itu. Ceritain dong, Nas. Yang Via Valen. Nah, lu. Ini mau edit. Gimana nih? Maksudnya Bang Billy cerita gimana? Iya nge-DM itu fansnya Via Valen yang ke Bang Billy marah-marah terus malah dibales kan nggak usah ya kalau gitu kan beda. Bukan, jadi gini, gue ceritanya. Cuma DM orang dibales. Tahu makanya kan. Gue kan baca DM nih, gue baca DM. Nah di acara Trans TV kan gue sama Pia Valen, nah gitulah gue dekat-dekat sama Pia Valen. Tapi ada juga beberapa orang yang dukung gue sama Pia, ada juga beberapa orang, Bang Billy, ngapain sih sama Pia, bla 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 bla. So what gitu doang udah. Dibalesin. Cuma sekali doang no, sudah boy di nanas itu tompel. Kalau saya sih Pak Ustadz, kalau untuk netizen gitu. Alfi intinya, kan banyak dibully nih. Nah, dia Kalau kan kamu belajar gimana? nih. Kalau saya tuh intinya tuh simple. Apa? Saya tuh kan cuma punya dua tangan Pak Ustadz. Kalau ibaratnya mulut-mulut mereka itu kan nggak bisa kita sumpelin satu-satu, nggak bisa kita tutup. Jadi yang pasti saya cuma tutup telinga saya aja. Kalau dia misalnya bicaranya cuma masuk ke telinga, cuman dia bicaranya itu cuma masuk ke telinga, nggak bakal saya dengerin. Tapi kalau orang yang mau niatnya bener, mau itu ngasih tahu, mau ngasih tahu nasihat, dia pasti akan menyampaikan sesuatu yang bukan ke telinga kita, ke hati kita. Jadi kalau kita begini mah nggak didengerin. Kalau orang nyampainya bener, meskipun saya gini, pasti masuk akan ke sini gitu Pak Ustadz. Jadi saya nyari orang yang bicaranya itu bukan masuk ke telinga saya tapi ke hati saya. Buat apa sih nutup jutaan orang yang ngomongin Capek. gini aja udah cukup. Gitu ya teman-teman kalau saya. Luar Jadi biasa, bagus kan. Ini manusia setengah ustadz. Iya, iya, benar. saya sedang mengarah ke situ Pak Ustadz. Tapi Sanas gimana sih setelah menikah, ada perbedaan nggak? Kalau Asya kan udah 7 tahun, udah ada rasa-rasa gimana ya? Rasa gimana tuh apa maksudnya? Bukan semakin dekat dong. Nano-nano lah, ya kan, Nano Bang? pasti 7 tahun, aku Udah aja 4 tahun ada nano-nano. nano-nanonya. 7 tahun ini baru mau Kalau nikah. aku masih manis-manis lah ya. Belum nano-nano sih, masih senang-senangnya doang ya. Tapi kan doain semoga senang terus, jangan nano-nano tapi harus manis. Tapi ke rumah tangga pasti ada Yes. aja ya, Iya. tergantung perempuannya kalau aku bilang. Lu mata lu ditanya Ih, gila parah lo, Bill. Astagfirullahaladzim. Lu tau gak kenapa gua hari ini pakai kacamata? Karena gua menjaga pandangan gua dari wanita yang pernah gua. Boleh aja dong, Mami rencana mau nikah kapan? Mau nikah gimana? Orang Bang Billy digosipin ngerebut bini orang. Katanya lu kan mau nikah. ya kan? Iya katanya nih no, ini tosen Ada mau juga gue nikah. mau nikah tahun depan. Katanya ada yang bilang lu udah nikah juga.